Oke, kita ketemu ke aljabar boolean 2 ya, ini pertemuan 10. Ini ada yang disebut dengan fungsi boolean. Ditulisnya kayak gini ya, fungsi boolean ini. Nah, ini contohnya. Ya, ini gini, ini fungsi boolean. Ini sama, ini juga sama. Inilah yang disebut fungsi boolean. Kemudian bagaimana kalau dinyatakan dalam tabel kebenaran? Nah, ini fungsi boolean ini dinyatakan dalam tabel kebenaran adalah ini ya. Ini dulu yang unsur-unsur yang dari sini, kemudian baru ke sini ya, ini yang X, Y, Z aksen. Ya, ini yang disebut dengan tabel kebenaran. Ini kenapa kok menjadi 0? Karena ini di N kan semuanya ya. Dia tabel kebenaran N ya. Itu titik. Nah, yang apa disebutnya tuh? Ini Z aksen kan jadi 0. Ini juga jadi 0. Ini juga yang ini di N kan ke sini jadi 0, 0 semua 0. Kecuali ini 1. Kenapa? Karena ini Z aksen ini, yang ini 0 menjadi 1 kalau di Z kan. Ini di N kan jadi 1, 1, 1 menjadi 1. Kalau ini kenapa kok jadi 0? Padahal ininya semuanya 1. Karena Z aksen ini berubah menjadi 0. Nah, itulah menjadi sebetulnya 1 di N kan ke 1, di N kan lagi ke 0, maka hasilnya 0. Itu maksudnya. Penjumlahan dan perkalian fungsi ini seperti ini cara nulisnya. Ya, dilihat aja perbedaannya jelas. Nah, ini contohnya ini ya. Ini yang penjumlahan dan perkalian. Ini bisa ini ke sini, maka ininya begini. Bila disederhanakan lebih lanjut menjadi begini. Komplement fungsi boolean. Nah, ini bagaimana cara mengkomplementkan, yaitu dengan hukum Morgan. Setelah hukum Morgan, ini kan hukum Morgan ya, kemudian didualkan. Nah, itu aja sebetulnya hukum Morgan. 3 buah, ini yang 2 pengubah didualkan, ini yang 3 pengubah, terus setelah selesai didualkan dan seterusnya. Oh, yang disebut dengan komplement. Ini contoh. Misalkan ya, ini ya pakai hukum Morgan ya, kemudian didualkan ini, maka fungsi komplemennya adalah kita masukkan ke hukum Morgan dulu, terus kemudian diliteralkan, didualkan gitu. Itu aja. Cara kedua dengan menggunakan prinsip dualitas. Ini kita lihat ini. Maka dual ekspresinya kayak gini. Setelah itu literalnya di atas menjadi begini, yaitu silakan perhatikan ya. Sehingga hasilnya adalah ini. Nah, ini yang disebut dengan komplement. Nah, ini contoh ya, kita yang jelas. Carilah komplement dari fungsi ini ya. Cara satu dengan Morgan gitu. Ini pakai hukum Morgan. Dilihat aja hukum Morgan di atas. Ini ya, di sini. Kemudian ini dikomplementkan. Terus turunkan, terus ini. Terus literal ini, terus didualkan ini. Setelah ini didualkan ini. Sehingga menjadi ini. Ini cara pertama. Yang kedua dengan dualitas, yaitu dual. Ini kemudian literalnya didualkan juga. Jadi begini. Nah, ini disebut dengan komplement caranya. Kemudian ada bentuk kanonik. Nah, ini yang model gini disebutnya SOP. Yang model begini adalah POS ya. Tuh, ini bentuk kanoniknya. Kita lihat. Nah, ini cuma ada 2 ya. SOP itu apa? Singkatan dari sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Gini bentuknya. Bagaimana dengan POS? Yaitu POS itu ada product of sum atau perkalian dari hasil jumlah. Bentuknya kayak ini. Nah, ini POS ya. Kata lain SOP itu ada bentuk normal disjungtif. Nama lain dari POS ada bentuk normal konjungtif. Nah, ini bentuknya ini main term, ini SOP, ini max term. Untuk SOP itu lambangnya ini kecil. Untuk POS ini lambangnya besar ya. Ini perhatikan yang di sini, yang kalian lihat. Untuk 0, untuk SOP itu komplement seperti normal aja biasa. Ininya M-nya kecil. Tapi untuk POS yang max term, ini 0 itu ininya tidak ada komplementnya. Perhatikan. Nah, ininya M-nya besar dan terus ke bawah. Gitu aja perbedaannya. Min term ini yang 3 suku ya.
atau 3 variabel. Nah, ini bentuk SOP ya, contoh. Ini kan 001. Bentuk SOP-nya gini. 0 kan jadi negasi atau komplement. Ini komplement. Ininya 1 jadi Z ya, 1. Terus ini normal seperti ini. 1 ini kosong. 0 menjadi ini. Terus ini yang SOP. Bagaimana dengan pos? Kebalikan ya, perhatikan. Nah, ini kan 0, ini X, ini tapi ini yang beda, ini plus, ini yang kali, dan seterusnya begitu. Wah, ini cukup diperhatikan aja gitu. Bentuk kanonik ya, penyelesaian ada tabel 7 tadi ya, nyatakan fungsi tersebut dalam kanonik pos. Inilah ini ya, menggunakan lambang gini. Ini kan ini pos, ini SOP ya, ini pos ya, ini jadi SOP. Jadi bentuknya kayak gini. Ini SOP juga kan, ini SOP, lambangnya gini. Bentuk posnya begini. Nah, ini ya. Nah, bentuk pos dalam bentuk lain ini gini lambangnya. Nah, ininya ini bedanya. Ini pos, ini SOP ya. Nih, kalau ditabelkan kayak gini ya, untuk pos sama SOP sama saja. Nah, ini bagaimana konversinya. Untuk konversi ini, fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP dapat ditransformasi ke bentuk pos. Demikian pula sebaliknya, misalkan ya, fungsi boolean bentuk SOP dengan 3 pengubah ini ya. Dan komplemennya adalah ini. Nah, ini ya, komplemennya ini. Dengan menggunakan Morgan, kita dapat memperoleh fungsi dalam ya. Dari ini kita buat Morgan sehingga terjadilah pos kayak gini. Jadi untuk mengubah SOP ke sini menjadi pos adalah dengan Morgan ya. Komplementkan dulu baru sampai Morgan, dan hasilnya ini. Jadi kesimpulannya ini adalah, nyatakanlah ini ya, pos ini dan ini SOP ini dalam bentuk SOP ya. Nah, yang ini karena ini pos ya, F ya difungsikan ke SOP, yaitu mengambil nilai antara 0 sampai 7, 0, 2, 4 ya, 5 ini ya, menjadi ini SOP 1, 3, 6, 7. Fungsi G juga dikonversikan ke pos, yaitu mengambil nilai 0 sampai 11 selain 1, 2 ini. Pokoknya selain ini. Nah, ini juga sama selain ini. Maka bentuknya kayak gini ya. Nah, inilah cara mengubahnya dari pos ke SOP, dari SOP ke pos ya. Oke, untuk sekarang sampai sini ya. Nanti kita lanjut ke aljabar ketiga.